Daftar 4 tersangka baru pembunuhan Brigadir Esko di Lombok. Ayah, ibu, hingga adik Bribtu Rizka ikut mendekam di penjara Polres Lombok Barat menetapkan 4 tersangka baru dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir Esko Faskareli, anggota Intel Polsek Sekotong, Rabu, 15 Oktober 2025. Diberitakan sebelumnya, Brigadir Esko ditemukan meninggal dengan leher terikat tali di kebun kosong dekat-dekat rumahnya, Minggu, 24 Agustus 2025. Awalnya, polisi menetapkan istri almarhum Brigadir Esko, Bribtu Rizka sebagai tersangka, berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan di Polda NTB, pada Jumat, 19 September 2025. Kini, dari hasil gelar perkara tersebut, polisi menetapkan 4 orang tersangka baru. Adapun 4 tersangka tersebut yakni, berinisial S, P, Dr., dan N. Salah satu hal yang mencuat adalah bahwa 3 dari 4 tersangka baru itu merupakan anggota keluarga Bribtu Rizka, yang sebelumnya telah lebih dulu diproses dalam perkara ini. Usai gelar perkara ini, kami tetapkan 4 tersangka baru dari kematian Brigadir Esko, diantaranya inisial S, P, Dr., dan N, kata Kasih Humas Polres Lombok Barat, Ibtu Amiruddin. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, keempatnya telah menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Lombok Barat. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum menyampaikan motif di balik kasus tersebut. Dengan tambahan 4 tersangka baru ini, total ada 5 tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir Esko. Motif masih belum dapat kami sampaikan. Informasi detail akan kami buka dalam konferensi pers selanjutnya. Tambahnya, menanggapi perkembangan ini, perwakilan tim kuasa hukum almarhum Brigadir Esko, Muhanan, menyampaikan apresiasi atas langkah yang diambil pihak kepolisian. Kami juga memberikan apresiasi kepada netizen karena netizen ini memberikan peran penting dalam pengungkapan kasus ini, beber Muhanan. Tak hanya aparat penegak hukum, Muhanan juga menyoroti peran penting masyarakat dalam mendesak pengungkapan kasus ini. Muhanan yang juga Ketua BPW Perkumpulan Advokat Indonesia, PAI, NTB menilai, setelah adanya penetapan tersangka baru, pihak Polres Lombok Barat perlu segera menggelar konferensi pers guna menjelaskan lebih lanjut peran masing-masing tersangka. Perlu juga untuk melakukan rekonstruksi ulang karena ada tersangka baru, tegasnya diberitakan sebelumnya. Jenazah Brigadir Esko ditemukan dalam kondisi leher terikat tali di sebuah kebun kosong di kaki bukit dekat rumahnya di Desa Nyiur Lembang, Kabupaten Lombok Barat, NTB, pada Minggu, 24 Agustus 2025. Awalnya, kematian Brigadir Esko diduga akibat mengakhiri diri sendiri, namun hasil otopsi menunjukkan adanya luka akibat benda tumpul serta bekas sayatan pada tubuh korban. Brigadir Esko merupakan anggota Polsek Sekotong yang ditemukan meninggal dengan leher terjerat tali. Puluhan keluarga Brigadir Esko mendatangi Mapolda Nusa Tenggara Barat, NTB, meminta polisi untuk segera menangkap tersangka dari kasus pembunuhan sadis ini. Polisi menetapkan istri almarhum Brigadir Esko sebagai tersangka, berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan di Polda NTB, pada Jumat, 19 September 2025. Kemudian polisi menggelar rekonstruksi kematian Brigadir Esko di rumah tempat Rizka dan Esko tinggal, Dusun Nyiur Lembang, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, Senin, 29 Agustus 2025. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka Rizka menolak memperagakan sejumlah adegan inti sebelum Brigadir Esko tewas karena merasa tidak pernah melakukan pembunuhan. Proses rekonstruksi kemudian diperankan oleh pemeran pengganti. Dari hasil rekonstruksi tersebut, polisi yakin ada orang lain yang turut serta membantu membawa jenazah Brigadir Esko dan dipindahkan ke kebun kosong dekat rumahnya. Ditreskrimum Polda NTB telah mengantongi motif kasus pembunuhan Brigadir Esko Faskareli oleh sang istri, Bribtu Rizka. Meski sudah mengantongi motif dari dugaan pembunuhan ini, namun ia enggan untuk membeberkan saat ini. Polisi mengaku akan mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Esko di pengadilan. Selain Bribtu Rizka, polisi juga meyakini bahwa Rizka tidak sendiri dalam kasus dugaan pembunuhan ini. Tragedi ini mengguncang institusi kepolisian dan memicu perhatian publik, terutama setelah keluarga korban mendesak penuntasan kasus dengan cepat dan transparan.